profesor yang akan dikokohkan sebagai profesor emeritus. Makanya setelah jadi selamat tadi saya berbisik, oh jadi tidak boleh toh kalau sudah emeritus itu ini rangkap. Oh katanya ndak bisa Bu. Saya bilang memang mereka yang berpikiran secara hukum menurut saya kok tidak progresif ya. Iya kalau saya kenapa tidak boleh gitu. Saya sih bilang dimanapun kalau mampu itu boleh, karena itu memberikan pengetahuan kepada siapapun. Saya pernah di Fakultas Pertanian, karena tidak tahu apapun, tiba-tiba tidak boleh suruh keluar dari kuliah. Bingung toh saya. Saya datang ke bapak saya maunya udah teriak-teriak, nangis, karena bapak saya itu udah ada yang namanya apa? Kalau mau masuk ke anak tuh pakai ini apa kata belece. Bapak saya enggak, kamu pergi sendiri, kamu bayar sendiri, itu Bung Karno. Jadi waktu itu saya mau teriak-teriak karena apa, ini politik apa sih, katanya Pancasila tapi tidak berkemanusiaan. Dan juga apa, memangnya kalau orang Indonesia mau pintar itu enggak boleh. Tapi bapak saya hanya bilang, tepok ini saya, kamu itu pintar, tahu apa enggak, cari saja ilmu dimanapun juga. Lo kok berhasil ya. Terus masuk ke psikologi. Tapi karena terus saya kok kepakai untuk bantu dosen-dosen, ya sebagai asisten begitu. Tapi terus saya pikir, lo enggak dibayar, hanya dikasih makan siang saja. Sudah itu lama-lama kok mau dibawa keluar Jawa. Padahal anak saya sudah 3. Jadi saya rembuk sama suami saya, udah deh saya berhenti aja dulu. Lah itu kan kamu kepingin ini punya apa, punya gelar. Alah sudahlah nggak usah gelar-gelar, yang penting ininya yang pintar. Tolong kalau tepuk tangan jangan ragu-ragu ya. Susah-susah loh datangkan saya, karena saya masih presiden kelima loh. Protokolnya ada loh. Nah, jadi kalau ndak mau tepuk tangan ya ndak usah. Tapi saya tadi bilang kelihatan banget sih keraguannya anak sekarang, mbok yang gila gitu loh. Saya tuh seneng gitu banget loh. Iya deh. Makanya begitu denger kan banyak yang pada terus, oh ibu mau datang. Jadi bukannya untuk Mas Arief, bukan. Tapi kok mau lihat saya, nonton saya. Terus nanti banyak kalau ibu-ibu yang bilang begini, kok ibu muda masih, Bu Mega kok masih muda ya? Saya ini udah 79 loh. Artinya apa? Semangatnya yang masih besar. Karena saya lihat ini kok negara makin hari saya bilang kayak poco-poco. Loh ya loh, nanti kalau awas ya, kalau mau dikeluarkan di medsos boleh, tapi jangan dengan banser-banser loh. Baser-baser itu saya bilangnya banser-banser. Karena apa? Enak aja kalau mau jelekkan saya. Katanya saya ini jual pulau si Padan Ligitan. Saya dalam batin dipikir saya nggak punya pasukan apa ya, ntar tak cari. Nah gimana, tapi saya terus mikir, kita nih Pancasila, dia kan cari duit juga. Jadi ya sudahlah biarin. Terus AI tiba-tiba ada, itu saya ketawa betul. Masa saya Mbak Puan ini Pak Ganjar jadi iklan kue? Lo betul loh. Lalu langsung saya bilang kalau masih diteruskan saya suluh ikut Ganjar. Iya. Terus minta maaf mereka. Ya sudah jangan dong. Padahal saya suka mikir juga, lah boleh juga gitu, tapi ya jangan kue lah. Lo ya bener gak ya? Terus yang bawa kuenya kamu loh. Ai gawat. Saudara-saudara sekalian, bagi saya sidang Senat Universitas Borobudur pada hari ini bukan sekadar ruang akademik. Jadi kan agak-agak sama toh sama Mas Arief. Ini adalah ruang perenungan kebangsaan. Pengukuhan Profesor Dr. Arief Hidayat sebagai Profesor Emeritus menghadirkan kembali kesadaran kita bahwa hukum formal bukanlah sekadar disiplin ilmu, tetapi sebetulnya harus menjadi medan perjuangan.
Oleh karena itu saya menyampaikan selamat dan apresiasi seraya menempatkan pemikiran beliau sebagai bagian kesinambungan pergulatan ide dalam memahami hakikat negara, hukum dan keadilan. Saya tambahkan, jadi keadilan itu sekarang yang saya sebut keadilan yang berkeadilan, karena sekarang ini keadilan itu sudah kayaknya tidak ada, jadi tidak berkeadilan. Jadi saya pikir ini gimana ya, saya sangat prihatin betul kalau saya melihat dari mereka yang menjadi orang-orang yang menjalankan hukum. Lah kok begitu ya caranya. Saya ini nanti tanggal berapa ya Hasto yang kuda tuli? Juli ya. Dulu saya tuh sudah makanya berpikir hukum formal Indonesia itu harusnya bagaimana toh? Karena bayangkan itu terkenalnya dengan kuda tuli ketika kantor kami di Ponegoro itu kan diserang. Lah saya sampai datang ke Menteri Pak Mendagri. Saya bertanya, loh partai saya itu sah kan? Sah kata dia. Lah kenapa kok saya kok saya diserang? Nah ini yang ingin juga saya minta, cobalah kalian itu sebagai orang hukum harusnya juga mempunyai hati nurani yang betul-betul tidak dipermainkan oleh siapapun juga. Maksud saya adalah apa? Jangan hanya dengan hukum formal, maaf kalian pamannya menjadi jaksa, lalu hakim dan lain sebagainya, lalu dengan gampangnya terus kok bisa ya untuk menentukan bahwa itu harus dilakukan dengan cara hukum. Oke, saya ikuti pada waktu itu. Karena apa? Saya diminta untuk dimasukkan ke dalam proses hukum. Nah, waktu itu hukum yang diadakan adalah hukum sipil. Dan pada kenyataannya, ternyata pada waktu itu betul-betul bahwa loh, kami kan ada di rumah sendiri, kantor pun tidak mengganggu keluar. Dan saya sudah membuat, karena itu dibilang oleh sementara, di PDI, waktu itu masih PDI, itu kan mau mimbar bebas, tidak ada ininya. Saya melakukan mimbar demokrasi dan ada aturan-aturan yang saya buat sebagai ketua umum bahwa tidak boleh mencaci maki dan lain sebagainya, tapi secara strict adalah menyampaikan sebuah harapan apa yang diinginkan. Masa begitu lalu diserbu? Akhirnya ketokannya apa? Itu adalah yang namanya harus diteruskan dengan yang namanya koneksitas antara pengadilan sipil dan pengadilan militer. Nah, saya waktu itu sebagai ketua umum, saya tulis surat, katanya harus ke POM ABRI. Sudah sampai 2 kali, tidak ada jawaban. Nah ini saya tidak provokator loh, ini kejadian benar. Makanya kalau nanti dibilang Bu Mega provokator, no. Saya cinta pada negara ini, tapi saya tidak mau yang namanya negara ini diobrak-abrik oleh orang-orang yang hanya ingin merasakan kekuasaan. Mohon maaf, itu yang saya tidak mau. Nah sampai hari ini kan orang pintar-pintar semua ini, sampai ke belakang, tolonglah berbicara. Bagaimana sebenarnya yang jalannya kalau ada sebuah pengadilan itu harus bisa koneksitas. Dan mengapa tidak dijalankan? Apa aturannya kalau menolak atau apa? Tidak ada sama sekali. Satu. Yang kedua, saya prihatin sekali yang masalah anak yang disiram air keras. Nah, saya lihat, saya tidak akan sebut namanya. Loh, kok lucu ya? Ini pertanyaan bagi para orang pintar. Bahwa sebenarnya kalau seperti itu, pengadilannya apakah harus pengadilan militer ataukah pengadilan sipil? Bolehkah seseorang itu
yang menjadi korban itu meminta melalui pengadilan. Pengadilan apa yang dia inginkan? Monggo, tolong dijawab, tolong dipikirkan. Bahwa kok tiba-tiba masuknya ke pengadilan militer? Pusing saya, jelek-jelek. Saya ini pernah yang namanya wapres. Saya ini pernah yang sampai hari ini masih disebut presiden kelima. Jadi saya melihat hukum formal Indonesia, apakah begini ya? Hanya seenak-enaknya saja. Tidak bolehkah? Tadi sama, siapa yang menyebut tadi? Saya sangat senang, dimanapun saya mengatakan, karena itu adalah bagian dari konstitusi. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama di mata hukum. Artinya apa? Ya orang miskin, ya orang yang namanya disabel, ya orang yang mungkin juga gila, tapi dia sebenarnya ingin menentukan sesuatu bagi dirinya. Nah, mana hukum bagi mereka? Ayo jawab, kalau ada yang berani jawab. Nah kalau saya suruh kasih lecture. Saya kalau kasih lecture, saya bisa sampai 4 jam loh kalau dibolehkan. Betul, saya tantang yang namanya hadirin itu. Karena apa? Ya, saya tidak mau republik yang telah dibuang oleh para pejuang. Kalian pernahkah ke Taman Makan Pahlawan? Coba cari, di situ banyak yang namanya nisan tidak bernama. Saya nanya, why? Kepada pengurus, apa kata pengurus? Loh Bu, ditemukannya kemungkinan sudah hancur dan